Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya di channel ini, channel Lativianto. Bagi kalian yang baru mampir di channel ini, silahkan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Pembahasan dalam video kali ini, saya akan mulai dengan sebuah pertanyaan yang akhir-akhir ini banyak mahasiswa yang kalau presentasi makalah di kelas atau kalau sedang seminar proposal penelitian, yang mereka lakukan bukan menjelaskan tapi membaca draft makalah atau proposal skripsi yang mereka punya. Pendapat saya yang akan saya sampaikan di video kali ini itu subjektif sekali dan oleh karenanya masih bisa diperdebatkan. Jadi bukan sesuatu yang sudah final, bukan sebuah kajian yang tidak bisa didiskusikan lagi. Untuk menjawab pertanyaan ini, saya akan mulai dengan sebuah background story dulu. Beberapa bulan yang lalu, saya ketemu dengan beberapa mahasiswa. Kami duduk dalam satu ruangan sambil menunggu teman-teman yang lain untuk membuat film pendek. Karena suasananya krik-krik sekali, saya berinisiatif untuk mengobrol dengan mereka. Saya tanya apa yang mereka lakukan selama liburan semester. Mereka bilang nggak ada. Mereka hanya nonton, tidur, nonton lagi, makan, tidur, makan lagi, dan nonton lagi. Di antara jawaban-jawaban itu, saya tidak mendengar mereka misalnya menjawab, oh saya sedang baca novelnya Haruki Murakami Pak, yang judulnya 1Q84. Atau saya sedang nulis naskah film Pak, saya lagi bikin konten-konten untuk YouTube Pak, misalnya. Tidak ada. Jadi bisa saya bilang, tidak ada di antara mereka yang bilang saya sedang membaca buku Pak, tidak ada. Bahkan di awal saya nanya, mereka jawab nggak ada. Ini aneh karena sangat tidak mungkin dalam 24 jam waktu yang mereka punya, mereka nggak melakukan apa-apa. Itu jelas nggak mungkin, pasti melakukan sesuatu. Tapi ketika saya tanya, mereka bilangnya nggak ada. Kalau boleh saya tafsirkan, jawaban tidak ada tadi adalah jawaban yang dilontarkan untuk mewakili satu kondisi di mana mereka tidak punya kegiatan yang cukup membanggakan untuk di-share ke orang lain. Termasuk dalam hal ini misalnya kegiatan baca buku. Bisa dibilang, harapan saya terlalu tinggi untuk mahasiswa yang setiap hari tinggal di sebuah lingkungan yang budaya baca dan menulisnya sangat rendah. Itulah sebabnya di lingkungan tempat saya mengajar, membaca adalah sebuah keajaiban, terutama jika itu dilakukan oleh mahasiswa. Meskipun memang dikatakan oleh Aceng Rohendi Saifullah, membaca adalah kegiatan yang sangat purba, karena tidak ada manusia yang tidak membaca di sepanjang hidupnya. Ini jika didasarkan pada satu definisi bahwa apa yang disebut bacaan bukan hanya sesuatu yang tertulis di atas kertas sebagaimana perintah membaca atau Iqra yang tidak disebutkan objeknya dalam Al-Quran, tetapi juga sesuatu yang tidak kasat mata, yang tidak tertulis hitam di atas putih. Terkadang, di beberapa tempat atau bagi sebagian besar orang, membaca bukan pekerjaan keren yang perlu dilakukan saat ini, terutama di tengah gempuran YouTube dan TikTok, di tengah gempuran abad teknologi yang serba digital, TikTok, Instagram misalnya. Saya menduga saat ini hampir setiap mahasiswa yang saya ajar memiliki akun TikTok. Tapi mungkin hampir sebagian besar dari mereka tidak memiliki buku satu pun untuk dibaca, yang mereka simpan di rak lemari, yang juga mereka bawa setiap ngopi misalnya. Seharusnya saya memiliki pikiran positif bahwa mereka itu mungkin membeli atau mengunduh buku dalam bentuk digital yang mereka simpan di ponsel dan sangat bisa dibawa kemana-mana. Kalau tidak demikian, saya seharusnya juga berpikir bahwa mungkin mereka sudah melakukannya dengan cara sesekali, misalnya mendengarkan audiobook yang jadi tren belakangan ini. Tapi saya tidak bisa berpikir seperti itu karena dalam beberapa kali kesempatan, kalau saya tanya buku apa yang terakhir mereka baca, tidak ada yang bisa jawab. Kalaupun ada, mungkin hanya 1-2 orang saja. Itu pun mereka sudah lupa judulnya. Padahal yang saya tanya masih judulnya, belum isinya. Ini sangat disayangkan karena kurangnya aktivitas membaca dapat mengikis budaya ilmiah di ruang-ruang kelas. Kelas hanya dijadikan ajang membaca slide materi mata kuliah dan mendengarkan ceramah dosen yang textbook, tanpa ada kemungkinan terjadinya peristiwa dialektika yang memunculkan kristalisasi pengetahuan. Apa buktinya? Bukti paling nyata adalah ketika kamu menyampaikan pendapat, gagasan, atau analisis, tapi analisis itu kamu dasarkan hanya pada logika kamu sendiri. Kamu berbicara, menyampaikan pandangan soal topik tertentu, tapi pandangan itu hanya berasal dari pendapatmu sendiri, logika kamu sendiri. Tidak pernah pendapat atau gagasan itu kamu dasarkan pada satu teori, kajian, atau konsep tertentu yang sudah terbukti kebenaran ilmiahnya. Kamu ngalor ngidul ngomongin ini dan itu tanpa pijakan yang jelas. Bukti kedua adalah, pernah nggak sih kalian mengikuti seminar proposal atau presentasi makalah di kelas, tapi pematerinya hanya terpaku pada layar laptop? Pasti pernah, dan itu banyak sekali akhir-akhir ini. Ini bukti bahwa kalian generasi yang textbook. Kalian tidak bisa menjelaskan sesuatu tanpa membaca.
Dan itu namanya bukan menjelaskan, itu membaca. Apa yang ada di pikiran kalian adalah apa yang ada di buku, textbook. Itulah kenapa kita nggak pernah menjadi pribadi yang kreatif, tidak bisa mengembangkan gagasan sendiri karena pikiran kalian, otak kalian dari SD sampai kuliah sudah diprogram untuk menghafal harus sesuai dengan teks. Bahkan yang lucu, ada satu lomba duta tingkat universitas di mana peserta itu harus menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh juri harus sesuai dengan jawaban yang sudah dipersiapkan oleh juri itu sendiri. Jadi juri sudah membuat artikel di sebuah website. Jawaban-jawaban dari pertanyaan yang diajukan juri kepada peserta pemilihan duta itu harus mengambil dari artikel tersebut. Harus persis sama dengan artikel yang ada di website tersebut. Ini kan lucu sekali. Bahkan konyol. Peserta tidak boleh memberikan jawaban di luar jawaban yang sudah ditentukan oleh juri. Dan hari ini banyak sekali guru dan dosen yang seperti itu, yang menganggap salah jawaban mahasiswa atau murid yang tidak sesuai dengan silabus yang sudah mereka buat. Seolah-olah satu-satunya sumber pengetahuan di dunia ini hanya silabus, handbook, atau slide materi yang sudah mereka bikin. Kondisi seperti ini itu mendorong kelas perkuliahan menjadi sepi lantaran tidak banyak, bahkan tidak ada, mahasiswa yang mampu terkoneksi ke dalam pembicaraan ilmiah. Diskusi menjadi kering dan berakhir di gang buntu karena kurangnya wawasan dan pengetahuan. Dan pengetahuan tidak bisa diperoleh dari sesuatu yang parsial, melainkan dari bacaan yang utuh, yang jelas pangkal dan ujungnya, yang komprehensif teks dan konteksnya. Bacaan yang lengkap, utuh, dan berkualitas tidak hanya berasal dari ilmu teori materi yang disampaikan dosen atau guru di depan kelas. Bacaan wawasan itu bisa berasal dari mana saja, beragam sumbernya. Oleh sebab itu teman-teman, persoalan rendahnya aktivitas membaca mahasiswa mendorong dosen mulai kekurangan tantangan. Dosen hanya datang, membaca slide, memberi tugas, mengabsen, dan pulang. Kondisi ini didukung oleh peserta kuliah yang hanya mengangguk setuju, tidak berusaha bertanya atau tidak sempat bertanya, serta tidak mampu memberi gagasan yang bisa mendorong seorang dosen terpaksa harus berdiri di pojok ketidaktahuan. Berdasarkan beberapa pertimbangan, rasa-rasanya ini sih tidak mungkin gitu ya. Saya sekali lagi menduga inilah kondisi yang mendorong sebagian dosen juga tidak memperbaharui pengetahuan dengan cara membaca buku atau lainnya. Sehingga kelas berubah menjadi forum ceramah agama. Tidak ada mahasiswa yang berani interupsi atau bertanya untuk memulai sebuah dialog. Hampir di setiap semester yang dilakukan sebagian dosen hanya mengulang penjelasan yang sama tanpa sedikit pun pembaharuan. Sehingga peserta kuliah tidak memperoleh pengetahuan baru. Inilah yang barangkali mendorong dosen tidak membuka cukup luas ruang bagi terjadinya dialog dan berpikir bahwa dirinya hanya bertugas untuk mengisi bak kosong yang ada di setiap kepala mahasiswa. Ini bertolak belakang dengan penjelasan Socrates yang mengatakan bahwa pada prinsipnya pendidikan itu menyalakan api, bukan mengisi bejana. Pendidikan yang baik adalah mendorong otak mahasiswa menyala, aktif, berpikir, menggali, dan merenung, yang menurut Socrates itu bisa dibangun dengan cara berdialog. Otak peserta didik perlu dilihat sebagai lampu yang harus dinyalakan, bukan sebagai ember yang besar yang harus diisi sebanyak-banyaknya. Karena ketika ember itu penuh, apapun yang dituangkan ke dalamnya terkemudian tidak akan pernah masuk. Sayangnya, dalam kelas yang menjelma forum khutbah Jumat, ruang dialog akan semakin berkurang. Pengetahuan peserta didik tidak akan muncul keluar karena dosen tidak bertugas sebagai bidan yang memproses agar bayi-bayi pengetahuan lahir. Otak mahasiswa meredup dan semakin tumpul dari waktu ke waktu karena kurangnya daya listrik, baik yang dialirkan oleh dosen sebagai role model maupun yang bersumber dari buku-buku bacaan. Kurangnya membaca pada akhirnya juga merembet pada pengerjaan tugas akhir atau skripsi. Tugas akhir hanya menjadi ajang untuk menyalin tulisan orang lain tanpa perlu mencantumkan sumbernya. Definisi berbagai variabel dicomot dari sana-sini tanpa bisa dihubungkan satu sama lain. Definisi dan konsep diambil dari skripsi orang lain yang sebenarnya juga dikutip dari tugas orang lain, tanpa dirasa perlu bertemu atau membaca langsung sumber aslinya. Pengalaman semacam ini tentu saja bukan pengalaman baru, karena dalam ruang ilmiah yang terjadi adalah persoalan caplok-mencaplok, comot-mencomot, aku mengakui, secara sistematis, metodologis. Yang pasti, seseorang membutuhkan input yang banyak dan beragam untuk menghasilkan outcome yang baik. Seseorang yang memiliki tidak cukup input, makanan yang bergizi dari bacaan yang dibaca, tidak akan pernah menghasilkan produk yang baik, karena kepalanya sudah menjadi sarang laba-laba.
Inilah teman-teman pendapat saya tentang bagaimana mahasiswa, dosen, dan sarang laba-laba di kepala mereka yang bersumber sebenarnya dari upaya mereka yang tidak secara konsisten memberikan otak makanan-makanan bergizi yang bersumber dari bacaan-bacaan yang berasal dari mana saja sebenarnya, tetapi yang paling komprehensif menurut saya adalah buku. Buku adalah salah satu sumber pengetahuan, sumber bacaan, wawasan yang menurut saya cukup komprehensif. Sampai di sini dulu pembahasan saya pada video kali ini. Sampai jumpa di video-video berikutnya.